Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih di pertengahan bulan suci Ramadan, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat itu kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Salawat serta salam tetap tercurah untuk pemimpin besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya yang dimuliakan, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang insya Allah selalu konsisten dan komitmen terhadap ajaran Islam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya adalah manusia-manusia pilihan Allah yang akan memasuki surganya Allah dalam keadaan berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat keluarga besar Granada Al-Hikmah dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sahabat sudah sering mendengar, sering mengikuti kajian-kajian yang diikuti lewat stasiun televisi atau THR yang selama ini kita laksanakan, yang terus-menerus kajian-kajian itu dari para ustadz, ustazah, bahkan kiai yang sudah profesional ya. Dan saya yakin sahabat sudah paham tentang bagaimana pentingnya menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan baik dan benar. Namun saya ingin mengajak teman-teman sahabat handai tolan, barangkali hanya ingin melihat seberapa jauh kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya melaksanakan ibadah puasa. Apakah di bulan puasa ini kualitas ibadah kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin? Jika pelaksanaannya lebih baik, kita ucapkan alhamdulillah. Jika biasa-biasa saja, maka kita harus beristighfar, astaghfirullahaladzim. Dan sebaliknya, jika puasa kita ini adalah lebih buruk, artinya tidak lebih baik dari yang kita laksanakan, maka kita harus bertaubat, taubatan nasuha. Ingat, penjelasan ini pernah disindir oleh para penyaji terdahulu. Ada hadis riwayat dari Al-Hakim, yaitu barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka
orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Hakim. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari hal demikian. Sahabat, sebetulnya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Karena selama ini kita hidup di lingkungan yang mendukung tentang keberislaman kita. Keluarga misalnya, kita hidup dalam keluarga itu ada ibu, ayah, suami istri, ada anak, bahkan mungkin ada sepupu dan lain sebagainya yang tinggal di rumah sekitar kita. Nah, saling menyayangi di antara keluarga, saling menghormati, saling mendukung satu sama lain. Ini patut kita syukuri karena bisa mendorong kita dalam semangat keberagamaan, yaitu agama Islam yang kita anut. Kemudian kita bekerja di dalam lingkungan yang beralma mater Islam, di bawah pendidikan yang Islami, berhubungan baik dengan pengurus yayasan, berhubungan baik dengan para orang tua murid, berhubungan baik dengan para ustadz dan ustazah, bahkan berhubungan baik dengan para kiai yang ada di lingkungan sekolah yang bernuansa Islam. Ini juga saling mendukung, saling kasih mengasihi di antara para karyawan atau para staf guru yang ada di lingkungan Yayasan Granada Al-Hikmah. Jika ada permasalahan, bisa bertanya kepada para ustadz dan ustazah yang faham dalam agama, faqihu fiddin. Ini patut kita syukuri dalam keberagamaan kita, agama Islam tentunya. Sahabat, namun kita lihat di sekeliling masih ada sebagian yang belum bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Padahal kita tahu bersama bahwa seluruh dunia ramai-ramai menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ramai-ramai berpuasa, ramai-ramai membaca Al-Quran, ramai-ramai meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ini saja kita belum bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, kapan lagi kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, padahal suasana Ramadan ini secara spiritual ini sangat sekali mendukung tentang keberagaman Islam. Ya, mungkin kita masih ada yang beranggapan bahwa tahun ini mungkin dalam kualitas ibadah tidak seperti tahun kemarin. Mungkin kita masih bertemu dengan tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang kita akan lebih baik dari sekarang ini. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang bisa menjamin jika usia kita masih ada di Ramadan yang akan datang? Dan siapa yang bisa menjamin bahwa hari ini atau besok kita masih ada atau kita masih hidup? Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu hadirin, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa dalam bulan Ramadan ini ada 2 ibadah yang ditekankan, yaitu ibadah puasa dan membaca Quran. Allah menjelaskan dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jadi perbanyaklah membaca Quran, mengkaji Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah ketika kita terapkan ini, maka kita akan temukan dan kita akan mengalami puncak kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenikmatan ini adalah kenikmatan yang targetnya setiap kaum muslim di seluruh dunia. Dan hal ini disebutkan dalam riwayat Ahmad dalam sanadnya di buku As-Siyama wal Quran jilid 2 halaman 172. Sesungguhnya puasa itu dan Quran akan menolong hamba tersebut. Maksudnya di hari kiamat. Wahai Tuhanku, kata puasa, sesungguhnya aku yang menghalangi dari makan dan minum di siang hari. Maka tolonglah ia, selamatkan ia. Aku memberi syafaat untuknya. Maksudnya dari api neraka untuk masuk ke dalam surga. Lalu Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang menahan orang ini tidur di malam hari. Maka tolonglah ia, selamatkan ia. Aku memberi syafaat untuknya. Maka keduanya menolong dan menyelamatkan orang tersebut. Subhanallah. Oleh karena itu sahabat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Memang tak bisa dipungkiri banyak sekali godaan dan cobaan ketika kita akan melakukan kebaikan. Saya ambil contoh para ibu misalnya, atau ya bahkan saya sendiri misalnya, sudah berniat sehabis sholat fardu untuk membaca Quran, dan setelah sholat selesai, ketika itu Quran tidak saya dapati di depan saya atau tidak saya dapati di sekeliling saya. Nah, ini bisa menimbulkan gagal dalam membaca Al-Quran. Atau ketika kita selesai sholat, Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Namun barangkali para ibu yang memakai kacamata plus, atau para ibu juga ada yang menggunakan kacamata minus misalnya, setelah dia dapatkan Al-Quran di hadapannya, namun kacamata tidak berada di tempat, entah tertinggal di kamar mandi atau apa, yang pasti dia tidak melihat kacamata di samping Al-Quran itu. Nah, ini juga dapat menggagalkan membaca Al-Quran. Atau
ketika kita selesai sholat, Al-Quran sudah ada di hadapan kita, kacamata sudah ada di dekat kita, namun pandangan kita menuju pada pintu balik yang ada di balik pintu. Apa itu? Gantungan yang penuh dengan baju-baju yang kotor, yang siap untuk dicuci. Akhirnya pikiran terganggu, dan itu bisa untuk menggagalkan dalam membaca Quran. Masya Allah. Dan begitu juga dengan para bapak, ketika pulang dari kerja, datang di rumah, apa yang dia ucapkan? Jangan ganggu bapak, karena bapak mau tidur, capek seharian kerja. Akhirnya gagal tilawah dan lain sebagainya. Atau para remaja, putri dan putra barangkali yang terbiasa memegang gadget dalam genggamannya dengan alasan banyak tugas-tugas, akhirnya ini juga dapat menghambat dalam membaca Quran. Nah, ya ini beberapa macam halangan yang harus diantisipasi oleh kita. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Tidak ada yang bisa untuk mengubahnya selain tekad yang ada pada diri pribadi sendiri. Sahabat, mungkin sebagian sudah ada yang mempraktekkan metode metode ini. Salah satunya adalah mutaba'ah yaumiyah, yaitu mengevaluasi amalan sehari-hari, baik yang wajib atau yang sunnah. Misalnya dalam kelompok-kelompok satu pengajian, ibu-ibu atau bapak-bapak atau bahkan para remaja. Nah, metode ini bisa untuk dipraktekkan demi menyemangati ibadah kita sehari-hari. Misalkan kita membuat mutaba'ah yaumiyah dalam kelompok. Dalam satu kelompok itu bisa disepakati item-item apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang menyangkut semangat ibadah kita. Mungkin kalau disepakati yang pertama sholat wajib misalnya, dan sholat wajib biasanya ada yang dicantumkan, ada yang tidak, karena sholat wajib ini memang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, kalau sholat wajib sudah disepakati, ya tafadhol, silahkan untuk disepakati. Kemudian yang kedua misalnya membaca Quran atau tilawah Quran. Ini pun bisa disepakati, entah satu hari 2 lembar atau 3 lembar atau 1 juz dan seterusnya. Itu bisa disepakati dalam satu kelompok. Kemudian sholat tahajud, ini juga sama, setiap harikah atau satu pekan berapa kalikah, ini bisa disepakati dalam kelompok tersebut. Nah, ini juga bisa ditekankan dalam metode lain, misalnya karena saya sendiri, kemudian yang menilai sendiri, silahkan dengan cara ketika kita akan tidur malam, kita bisa menghitung berapa jumlah kegiatan-kegiatan yang baik dan berapa jumlah misalnya kegiatan-kegiatan yang tidak baik dalam bangun tidur, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini juga
bisa dilakukan dengan sendiri di rumah. Nah, insya Allah metode seperti ini akan membantu dalam kegiatan-kegiatan kita keseharian, dan insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang bersifat merugikan kita sendiri. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat lagi kisah tentang pemilihan imam sholat Jumat di kota Konstantinopel. Awalnya Alkisah, sekelompok orang berdiri semuanya. Ada satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang sejak akhir balik pernah meninggalkan sholat 5 waktu? Maka duduklah. Subhanallah, tidak ada yang duduk dalam kelompok yang sedang berdiri itu. Kemudian ada pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, siapa yang sejak akhir balik pernah meninggalkan sholat rawatib? Maka sebagian yang ada dalam kelompok itu duduk. Nah, pertanyaan yang terakhir, siapa yang sejak akhir balik pernah meninggalkan sholat tahajud? Maka silahkan duduk. Semua pun pada akhirnya duduk, kecuali satu orang yang tidak duduk. Siapa dia? Ya, dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih selalu menjaga amal yaumiyah hingga menjadikan dia sosok yang besar di usia muda. Dan karya fenomenalnya adalah bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Ya, dia sebagai panglima perang yang kuat. Insya Allah di bawah alma mater pendidikan Yayasan Granada Al-Hikmah akan tercipta generasi penerus bangsa seperti Muhammad Al-Fatih. Takbir, Allahu Akbar. Demikian tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.